Itu Sinta daftar sendiri berarti? Oh, tadi prodi katanya ya? Kenapa, Kak? Itu emang ditawarin sama kampus? Oh, kalau yang itu terserah mahasiswanya sih, Kak. Kalau misal Hmm, mereka itu mau apa namanya mau gabung di situ di LSU itu gitu. Jadi hmm, yang mengelola itu dari teman-temannya sendiri untuk em, bikin berita dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak agendanya itu bikin beritanya tuh bergilir gitu loh, Kak. oh, I see. Itu selain nulis berita, nulis apa lagi Sinta di situ? Selain di LSO, saya juga nulis di ini magang. Saya kan magang di ini content writer di PT Oh, I see. Udah magang Psikologi. ya? Iya, tapi cuman kayak magang yang selingan gitu loh, Kak, bukan yang formal dari kampus. Hmm, tapi nggak apa-apa, itu bisa nambah ini, nambah portfolio kan? Iya. Nah, makanya itu kan saya pengennya freelance yang kayak bener-bener Hmm, freelance gitu loh, Kak, yang kayak dapet fee gitu. Cuman masih belum tahu caranya itu gimana. Apakah kita dari saya sendiri tuh kalau mau freelance gitu harus cari klien terus nawarin portofolionya kita. Kalau mereka klik sama portofolio kita baru mereka mau dan akhirnya deal-dealan gitu atau kayak gimana? Masih kayak awang-awang gitu loh Kak, belum tahu. Terus nawarinnya ke mana gitu juga oke, oke. masih belum tahu. Ya, ini bentar lagi kita bakal sampai ke situ. Cuman ini saya lagi coba cari tahu backgroundnya Sinta, biar saya bisa juga ngasih nanti solusi yang sesuai dengan track record Sinta juga. Kalau boleh tahu kan ini Sinta tadi content writing ya, itu di LSM itu juga content writing kan? Iya. Nah, Eh, kok mau ke copywriting? Karena kan content writing dengan copywriting ini beda banget nih. iya. Nah, itu saya tuh pengennya nyoba itu di copywriternya dulu Kak. Di Mhm. copywriternya dulu, habis itu nanti baru ke kontennya. Cuman kalau saya lihat di ini apa namanya PTN di tempat magang saya yang content writing ini tuh kayak hampir-hampir mirip di copywriting. Jadi dia itu tulisannya itu lebih ke kayak buat feed Instagram gitu loh Kak, bukan yang kayak nulis buat website. Oh, I see. Ya, 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 ya. Yang ditulis di Instagram tulisan kayak gimana aja, Sinta? Itu kayak lebih ke informasi pengetahuan gitu sih Kak. Cuman dia Hmm, itu dikemasnya itu di Instagram, di feed-feed Instagram gitu. Nah, setahu saya kalau content writer itu kan lebih ke informasinya itu website gitu ya Kak, yang kayak lengkap banget gitu. hmm. Dan bisa itu juga sih, bisa post sosial media juga. Nah, tergantung tujuannya. Kalau Sinta di LSO itu pas nulis konten di sosmed Instagram itu ada ajakan untuk apa ngeklik website atau mengarah ke penjualan atau cuman sebatas kasih info aja? Nah, kalau di LSO saya yang ada di kampus itu lebih ke ngasih informasi aja gitu di websitenya. Hmm, Cuman kalau yang di PTN itu, ya kayak nyari apa sekedar memberikan informasi, tapi di akhir-akhir itu kayak gimana caranya biar orang-orang itu konseling gitu loh Kak ke PTN itu, ke apa ya? Kayak cenderungnya kalau saya di PTN di tempat magang saya sama yang di LSO. Kalau LSO itu lebih ke cuman ngasih informasi aja. Nah, hmm, tapi kalau yang di PTN yang di tempat saya magang ini mengasih informasi tapi juga membuat orang itu biar mereka itu konseling di situ di tempat magang I saya. see, I see. Secara teknis sudah bisa dibilang copywriting sih itu, kalau menyuruh orang untuk apa melakukan tindakan komersil itu kan berarti itu kan menghasilkan revenue kan.
Iya. Oke, I see. Ya, oke, ini saya udah lumayan mengerti backgroundnya Sinta. Nah, ini saya mau clearkan lagi. Sinta berarti di sini mau tujuannya mau jadi freelance copywriter yang itu berurusan dengan kebutuhan klien gitu ya. Iya, bener, Kak. Nah, gini Sinta, kalau freelance copywriting ini kan luas banget, ya kan? Itu tergantung nanti kebutuhan si kliennya. Apa klien mau bikin sosial media atau website atau email. Nah, ini balik lagi makanya saya tadi nanya backgroundnya Sinta biar lebih bagus itu kalau nanti Sinta jadi freelance copywriter itu yang memang udah ada backgroundnya. Jadi pertama si klien itu akan lebih percaya, terus kedua lebih memudahkan juga bagi Sinta. Nah kalau memang Sinta pengalamannya tadi mostly dealing with social media, ya paling nanti ketika itu ke klien, daftarkan diri ke klien. Nah nanti kan kayak udah saya bilang kan ada dua. Nah itu kita akan bahas nanti. Nah tapi ketika nanti nyalurin kebutuhan klien itu yang berkaitan sama sosial media. Nah baru mungkin setelah itu bertahap sedikit demi sedikit itu bisa memperluas portfolio. Jadi nanti bisa nulis landing page atau homepage website atau bisa nanti email marketing gitu. Jadi saran saya coba mulai spesialisasi di posting sosial media. Bagi yang nanti klien-klien kan suka ada misalnya UMKM, itu dia katanya business owner dia nggak ada waktu buat bikin sosial media kan, nah terus dia cari di marketplace, kayak yang udah saya jelasin itu ada banyak. Nah itu yang paling populer Fastwork, fastwork.id. Nah terus freelancer.co, uh, Fiverr juga bisa, cuman kalau Fiverr setahu saya sih dia kebanyakan dari luar kliennya ya. Projects.co.id bisa juga tuh, itu kalau nggak salah itu emang khusus buat mahasiswa juga, mahasiswa untuk cari project. Nah itu jadi cara pertama. Nah sebelumnya gimana nih Sinta mau, apakah bisa untuk mulai dari copywriting untuk konten sosial media dulu? Karena kalau misalnya mau lanjut mau membuka jasa untuk landing page juga itu harus dipelajari lagi dan it takes time. Kalau dari Sinta gimana? Maksudnya gimana, Kak? Mulai Maksudnya dari sosial ketika media. Sinta jadi freelance copywriter, Iya, itu Sinta kan membuka jasa, jasa menulis kopi, ya kan? iya. Copywriting itu kan tulisan promosi, tulisan yang mengarahkan pembaca itu untuk mengambil tindakan penjualan. Nah, itu Sinta mulainya dari membuka jasa untuk konten sosial media atau copywriting sosial media gitu. Oke, jadinya nanti untuk membuka jasanya ini kayak gimana, Kak, caranya? Atau promosi ke Instagram gitu atau ngasih tahu portofolio gitu biar apa menarik klien Nah, atau itu kayak yang udah saya bilang di LinkedIn, ya kan ada dua cara secara teknis. Nah, yang pertama itu yang paling gampang itu daftar di marketplace, marketplace untuk freelancer. Jadi marketplace ini dia mempertemukan klien yang butuh jasa copywriting dengan penyedia jasa, orang seperti Sinta. Nah, website yang saya sebutin di LinkedIn, fastwork.id, kemudian projects.co.id sama freelancer. Itu coba tiga itu aja, karena tiga ini dia khusus untuk orang-orang Indonesia.
Sementara kalau yang lain Fiverr atau Upwork itu dia luar negeri, susah. Untuk awal sih coba 3 itu aja Sinta. Iya, oke Nah, Kak. kemudian ketika nanti katakanlah Sinta mulai dari fastwork.id, ya kan? Berarti kan Sinta itu di sini sebagai penyedia jasa, jasa freelancer, oke kan? Iya, Nah, ketika si klien itu melihat penyedia jasa copywriting, nah maka dia akan melihat di situ ada Sinta, ya kan? Jadi ini kayak Tokopedia loh, Tokopedia tapi khusus untuk jasa freelancing, ngerti ya? Jadi bakal banyak banget. Coba Sinta ada laptop nggak sekarang? Bisa dibuka aja coba Fastwork. Atau iya gini Kak. deh, saya coba screen share dari sini ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Coba Fastwork. Ini kelihatan nggak sih Mbak? Iya, kelihatan Kak. Oke, ini katakanlah Sinta mulai daftar freelancer di fastwork.id, ya kan? Nah, tampilannya kan seperti ini. Iya, Nah, ini dia kan ada banyak kategori. Nah, Sinta bisa pilih yang copywriting. Saya kurang, udah rada lupa kayaknya di pemasaran periklanan deh coba. Kok nggak bisa diketik aja di sini tuh. Copywriting. Nah, ini ada banyak freelancer-freelancer yang juga posting jasa mereka, Sinta. Nah, makanya saya bilang, ya untuk di awal, ini kalau mulai dari marketplace, memang bisa hemat biaya dan waktu untuk marketing. Tapi, di sisi lain juga bakal bersaing, darah-darahan. Itu sama kayak Tokopedia aja, orang jualan kan, itu harga kita bisa dibandingin. Nah, tuh ada banyak kan. Nah, Sinta bisa ini, daftar sebagai freelancer. Nah, nanti Sinta bakal coba kita klik dulu deh ini deh. Nah, ini ada nih copywriting untuk sosial media. Nah, ini yang maksud saya Sinta. Sinta bisa mulai khusus untuk sosial media copywriting dulu. Karena apa? Karena dari pengalaman Sinta kan udah di tadi PTN itu kan ngarahin orang untuk konsul di sosial media kan. iya Kak. Nah, nanti bisa upload cover begini ya kan. Nah, terus ini ada deskripsi. Nah, nanti di sini Sinta bisa bilang pengalaman Sinta. Kalau udah pernah magang di tadi PTN itu, terus udah nulis sosial media copywriting. Nah, terus bisa jelasin dalam waktu berapa bulan itu mendatangkan engagement seperti apa, mendatangkan konsultasi berapa banyak gitu. Nah, ini nanti Sinta bisa isi sendiri dan ini juga cara Sinta itu mulai bangun portfolio ya. Jadi Sinta bangun portfolio dari mulai bertahap seperti ini gitu. Nah, nanti ketika udah ada satu klien, nah Sinta bisa minta testimoninya, terus bisa diupload lagi gitu. Jadi ketika udah makin banyak klien, nah nanti bisa deh di LinkedIn itu Sinta posting juga tuh ketika lamar kerja juga. Kalau misalnya mau nanti udah bosen jadi freelancer, mau coba kerja di perusahaan bisa tuh kan. Kalau perusahaan yang menerima sosial media spesialis katakanlah itu kan dia akan melihat
pengalaman Sinta. Kalau dilihat, oh ini udah pernah freelancer, udah pernah magang juga, nah akan dipertimbangin gitu. Tapi untuk buka jasa freelance, ya ini bisa mulai daftar freelancer, diklik di pojok kanan atas ini. Gimana, bisa diikutin Sinta? Apa saya jelasinnya terlalu cepet? Bisa Kak, bisa diikuti. Oke, siap. Nah, ini klik daftar sebagai freelancer. Oh ya, BTW ini kan kita harusnya 15 menit. Tapi ini udah 19.21, nggak apa-apa. Ini kita sampai 9.45 aja ya. Ah, nggak apa-apa Kak, nggak mengganggu waktunya. Oh iya, nggak apa-apa, biar Sinta Jadi juga ada. sekalian jadi ngerti gitu. Dan saya mau ada promo juga. Nah, ini Boleh. di Fastwork, ini Sinta bisa lanjut nih. Bisa Google atau Facebook. Saya sih saranin Google aja, biar nanti sekalian ada pemberitahuan di apa, lewat email. Coba deh, Sinta ada laptop nggak sekarang? Ada Kak, buka ini Nah, lagi. coba ini saya biar saya sekalian lihat, Sinta bisa coba daftar dulu deh, Fastwork ini, ya. Saya kasih waktu 10 menit gimana? 10 menit sekalian kalau bisa posting katalog juga, kayak orang-orang tadi. Wih, kayaknya lama deh Kak kalau misal posting katalognya. Oh, oh ya udah, kalau nggak daftar aja dulu ya. Ya, kita boleh coba. Oke, ini saya pakai stopwatch. Oke, 10 menit dari sekarang ya. Oke Kak. Kak, kalau ini kan freelance kategori apa yang Anda cari ini diklik juga penulisan dan penerjemah, pemasaran dan periklanan atau enggak? Oh gimana sih Tak? Sebentar ya, saya mau ke kamar kecil dulu ya. Oh, ya udah nggak apa-apa Kak ya. Pemasaran dan periklanan. Iya, gimana sih Tak? Ada kesulitan? Ini lagi login Kak, sebentar. Oke, siap.
Ini udah masuk, Kak. Udah masuk ya? Sinta bisa screen share nggak di situ ya? Em, ini soalnya pakai HP. Saya cam aja mungkin ya. Oh, Sebentar, Kak. ya. Tapi kok nggak bisa di kamera belakang ya, Kak? Nggak bisa, Apa nggak bisa? kalau dari HP sih kurang tahu deh itu screen share-nya. Kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Di Tapi ini ini aja. udah masuk. Oh, gimana? Tapi ini udah masuk kok. Oh, udah Ya, bisa ya? jadi namanya saya tuh udah ada di sini. Terus nanti untuk uploadnya tuh di bagian mana, Kak? Nah, kalau untuk upload, coba lihat aja di situ, buka jasa. Tuh, saya juga udah lama nggak pernah buka lagi sini. Coba deh, ini saya juga sekalian deh ini. Tapi kita gini kalau misal apa namanya menawarkan jasa gini dari webnya, dari web Facebooknya ini nggak kayak kita dimintain bayar berapa gitu kah, Kak? Eh, kalau itu saya kurang tahu, cuman biasanya sih dia ada ngambil persenan. Hmm. Coba Sinta sekalian cari tahu aja di kebijakan Facebook-nya. Oke, nanti saya cari tahu, Kak. Mm-mm. Karena setahu saya kayak di Upwork itu dia minta komisi, entah berapa persen gitu. Ini kalau salah di sini ada nih term and condition, tapi ntar bisa di googling lagi aja. Nah, ini kalau udah masuk, nah ini bisa tinggal dalam negeri gini, terus bisa coba misalnya Jakarta nih, selesai. Nah, bisa daftar sebagai freelance. Tadi Sinta udah sampai tahap mana? Ini udah ada di halamannya. Kayak udah bisa ngeliat ini loh apa namanya teman-teman yang juga menawarkan Hmm, freelance. oke oke. Harusnya sih di situ ada semacam buka jasa. Ada nggak di situ tampilannya? Just daftar sebelum. Bentar Kak, sebentar. Ini kok balik lagi ya? Kok balik lagi ke halaman ini ya yang kayak sama kayak ini halamannya Kak Andika. Oh, ini udah masuk. Apa Di tadi Kak? bawah sini. Buka jasa. Ada nggak? Belum belum nemu Kak. Sebentar. Semua kategori dan manajemen. Nah, kayaknya sih ini dia. Sinta ngelihat tampilan website saya nggak ini? Iya, lihat Kak. Ada profil KTP ini nih. Iya, Nah, ini.
tampaknya ini harus dilakukan kelengkapan akun. Jadi memang harus lengkapi informasi dulu untuk jadi freelancer di sini. Oh, Karena mm, biar mereka kan juga gimana ya, biar ada kredibilitas, jadi bisa dipercaya. Nah, jadi PR bagi Sinta ini nanti bisa dilanjutkan kelengkapan berkas ini, dan nanti kalau emang jadi konsultasi lagi lanjut dengan saya, nanti bisa ikut arahan saya. Kalau enggak, Sinta bisa lihat tutorial YouTube. Banyak kok itu gimana lanjutkan kelengkapan berkas untuk di Fastwork. Harusnya ada yang tutorial bahasa Indonesia. Ya, nah oke. terus harusnya nanti ketika udah selesaikan kelengkapan ini, nah nanti udah bisa posting jasa. Nah, karena ini dia minta nomor HP juga nih, konfirmasi OTP. Jadi memang harus isi formulir ini biar lebih dipercaya. Nah, kemudian ya jadi untuk posting daftar di Fastwork itu ya PR Sinta bisa diselesaikan kelengkapan berkasnya. Nah, kemudian untuk rate, nah ini juga saya kasih tahu nih tips bagi Sinta nanti untuk bisa posting jasa freelance copywriting di Fastwork. Nah, jadi kayak saya sebutin tadi, Sinta yang Sinta jual adalah copywriting untuk sosial media. Jadi jasa copywriting sosial media. Ya, itu pertama, jasa copywriting sosial media. Nah, terus nanti di deskripsi Sinta juga tulis pengalaman yang berkaitan tentang itu. Tadi tulis aja yang pengalaman magang di PTN itu, bahwa Sinta udah pernah menulis copywriting untuk mempersuasi audiens untuk konseling gitu. Nah, kemudian sebutkan hasilnya, itu dalam berapa bulan, itu berapa engagementnya seperti apa, atau lebih bagus lagi, ada berapa orang yang konseling berkat copywritingnya Sinta. Gitu. Itu kan kita bisa tahu kalau misalnya cuman Sinta aja nih yang handle sosial media, ya kan, katakanlah dalam sebulan, terus tiba-tiba ada yang konseling. Nah, itu kita bisa bisa bilang bahwa itu berkat copywriting Sinta. Lebih bagus lagi kita bisa tanya ke orangnya. Ini pernah baca copywriting sosmed kita nggak, atau tahu info dari mana? Nah, pas dibilang dari sosmed, nah berarti kita bisa simpulin, oh ini berkat copywritingnya Sinta. Gitu ya. Jadi tulis tadi pengalaman berdasarkan hasil. Nah, baru kemudian kita berbicara rate. Nah, untuk rate ini saya saranin karena kan Sinta juga baru nih freelancing ya kan, jasa freelance copywriter, diikutin aja rate orang-orang yang populer di situ ya. Jadi di niche yang sama itu Sinta ikutin aja. Misalnya tadi kan ada social media copywriting. Nah, itu Sinta lihat yang paling populer, artinya yang ratingnya paling tinggi dan banyak testimoni dan testimoninya bagus. Nah, itu Sinta samain aja. Dan itu juga tentunya dengan melihat rate-rate orang yang lain gitu. Contohnya tadi kalau nggak salah 30.000 entah per berapa gitu ya. Katakanlah yang paling bagus itu 50.000, yang paling bagus 50.000. Artinya dari ratingnya terus testimoni orang-orangnya juga bagus. Nah, dia rate-nya 50.000 untuk social media copywriting. Nah, tapi yang standar atau average-nya itu kayak tadi 30.000. Nah, itu Sinta bisa slightly di atas yang average. Artinya bisa kasih 35.000. Nah, kenapa? Ini ada unsur psikologinya. Ya, psikologinya itu adalah kalau Sinta itu pasang rate slightly di atas orang rata-rata, itu berarti Sinta percaya atau confident dengan jasa Sinta. Ya, dan nanti kan si klien akan lihat lagi deskripsi Sinta, bahwa Sinta tadi udah ada pengalaman, ya kan? Ada pengalaman. Nah, jadi mereka makin yakin gitu. Jadi
pasanglah slightly di atas market, di atas average. Jadi kalau tadi market 30.000, Sinta bisa 35, mulai dari situ. Dengan catatan itu tadi isi pengalaman dan portfolio juga harus bagus. Kayak tadi kan ada posting apa itu cover-cover gitu. Nah, Sinta juga harus bagusin. Jadi anggap aja ini Sinta lagi buka lapak nih, lapak untuk nyediain jasa freelance copywriting sosial media. Gitu kan. Nah, kan harus sebagus mungkin. Gitu. Kalau katakanlah Sinta sewa sewa ruko, sewa ruko di pinggir jalan. Ya kan. Ya gimana mau orang mau tertarik mau masuk kalau misalnya dari luar aja chatnya udah jelek gitu kan. Tapi kalau misalnya dari luar udah ada apa papan reklame, terus kemudian eh, itu pintunya juga dihias, ada welcome gitu, open. Nah orang kan tertarik untuk masuk. Nah selebihnya Sinta juga bisa pelajarin kompetitor-kompetitor. Serius itu saya banyak banget belajar, cuman kita dengan mempelajari atau mengamati kompetitor-kompetitor. Contoh, saya di LinkedIn, kan saya baru nih, termasuk baru, sekitar ya 5 bulan lah, 5 bulan, 6 bulan. Itu di awal-awal saya engagement konten saya itu rendah, rendah banget. Masalah itu 1,5 likes apa. Nah, tapi saya ngamatin, ini konten-konten yang engagementnya tinggi di LinkedIn itu bahasanya gimana sih? Oh, ternyata bahasa saya itu terlalu panjang, terlalu detail. Sementara content creator di LinkedIn yang engagement tinggi itu mereka bahasanya nggak panjang lebar, bahasanya to the point, terus satu slide itu cuma 3 kalimat gitu. Nah terus saya ikutin, alhamdulillah itu langsung naik. Nah Sinta bisa ngamatin juga, misalnya uh, deskripsi mereka. Nah itu mereka pasang deskripsi seperti apa. Tadi kan pengalaman udah pasti, terus kemudian uh, benefit juga gimana gitu. Terus gimana mereka testimoni dari klien-klien mereka itu Sinta bisa amatin juga karena itu bisa jadi pelajaran gitu. Contoh kalau misalnya ada klien di situ yang kasih bintang 1, ya, nah itu Sinta cari tahu kenapa sih si klien itu dia ngasih bintang 1. Nah nanti Sinta bisa belajar. Jadi jangan lakukan kesalahan yang dilakukan oleh si freelancer yang itu. Dan bintang 5 Sinta bisa cari tahu juga, oh, kenapa nih si klien kasih bintang 5? Ada alasan dong gitu. Nah ternyata karena copywritingnya itu sesuai dengan bahasa audiens. Nah berarti Sinta jadi catat. Jadi memang harus dicatat tuh. Kalau bisa bikin spreadsheet, ya bikin spreadsheet juga. Nah itu bisa bikin kolom eh, apa-apa aja keluhan dan kepuasan klien berdasarkan pengamatan Sinta ngelihat copywriter-copywriter di Facebook itu. Terus Sinta bisa terapin. Gimana Sinta, so far ada bisa diikutin? Iya Kak, bisa. Bisa Kak. Oke. Ada pertanyaan so far? Ini sebelum kita tutup udah 9.40. Sebenarnya di kepala saya ini banyak banget pertanyaan Kak. Oke. Tapi sampai sini tuh saya tuh masih kayak gimana caranya biar nguatin keputusan untuk jadi copywriter karena gini saya ini kayak terombang-ambing gitu loh Kak. Hmm. Kayak apa namanya antara antara web sama copywriter. Tapi saya memutuskan untuk ya udah copywriter dulu. Tapi kemarin tuh dari apa ya dari senior juga yang menyarankan untuk kamu tuh belajar content writer dulu. Habis itu kalau misalnya udah dalam content writernya, nanti baru belajar copywriter. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tuh lebih tertariknya di copywriter. Tapi em, kebanyakan itu masih banyakan pengalaman saya tuh di web, kayak nulis-nulis di web gitu loh Kak.
Nulis di Nah, web, jadi kayak nulis blog ya, artikel. iya, Hmm, kayak gitu. I see. Ya, ini Tapi oke. iya, Selanjutnya, gimana? ya ada yang mau dilanjutin lagi tadi? Nggak ada sih Kak, cuman Oh, gimana caranya biar nguatin keputusan saya ini untuk ambil copywriter dulu gitu oke. Kak. Sebenarnya pertama keputusan Sinta itu tepat, ya tepat banget. Nah, kenapa? Karena copywriting, ya itu dia jantungnya perusahaan atau jantungnya bisnis-bisnis gitu. Kenapa? Karena copywriting ini itu literally jualan, menjual produk lewat tulisan. Nah, kalau Sinta pernah lihat postingan LinkedIn saya baru-baru kemarin, karena kan saya baru ngadain webinar juga tuh. Nah, itu tanpa copywriter, ya, kalau perusahaan cuma ngandalin content writing aja, kayak nulis artikel blog-blog itu aja, ya itu bisnis cuman bikin konten-konten aja, cuman menginformasi-informasi, tapi nggak ada closing, nggak ada penjualan, ya kan, sehingga nggak ada revenue. Karena copywriting ini beda banget dengan content writing. Dalam hal copywriting ini kita mainnya di subconscious, subconscious alam bawah sadar, artinya kita nulis kayak ngomong dan kita nyasar masalah mereka gitu. Ibarat kayak skincare nih. Bayangin kalau produk skincare ada bisnis skincare, ya. Itu nanti semoga jadi klien Sinta juga, dia UMKM jual skincare. Nah, kalau dia cuma content writing, dia cuma ini 5 tips produk skincare berbahan kaktus gitu kan, atau jangan lakukan 4 kesalahan ini. Nah, ya udah orang cuman informasi-informasi aja. Nah, tapi dengan copywriting itu di posting sosmed bisa wajahmu kuring dan kusam selama seharian setelah seharian kerja. Tahu nggak sih kalau kamu biarin rasa insecure itu bisa ngaruh ke produktivitasmu sehingga kamu akan hasilin gaji yang rendah atau kamu bisa dijauhi temen. Nah, jadi kan kita bermain bermain psikologi emosi, ya kan? Nah, terus baru kita lanjut ke benefit. Cobain deh skincare eh, produk ini terbuat dari bahan ekstra kaktus tanpa bahan kimia. Udah teruji klinis untuk ngasih kelembaban kulit wajahmu. Jadi kamu bisa terus beraktivitas seharian tanpa perlu rasa insecure. Ya kan? Lihat bedanya kan? Jadi Iya Kak. jadi copywriting ini sangat diperluin. Kalau kita perhatiin tuh sosmed-sosmed itu copywriting sih technically. Jadi makanya Sinta technically udah jadi copywriter kayak saya bilang tadi karena nulis di sosmed itu copywriting. Karena kalau content writing itu cuma blog gitu, artikel. Tapi kalau sosmed kan udah ngobrol, udah kita mencoba mempengaruhi audiens untuk ngambil tindakan, either itu klik profil atau klik website, ya atau bahkan kayak tadi konsultasi, konseling tadi si di PTN-nya itu. Kan mengarahkan orang itu copywriting. Jadi demand-nya ini lebih tinggi dan inilah juga copywriter itu dibayar lebih mahal dari content writer. Ya, kenapa itu kayak di agensi-agensi itu kan copywriting, ya kan iklan, FB Ads, Google Ads, makanya copy itu dia kenapa copywriting erat dengan advertising, periklanan, ya karena copy itu tulisan promosi sebenarnya. Karena copy itu sendiri diambil dari dulu dia ada media zaman dulu kan sebelum ada digital, itu orang-orang promo itu dia pakai kertas namanya copy. Dibilang copy paper gitu. Nah, makanya seiring berjalan waktu jadinya copywriting. Nah, makanya masuk ke Indonesia dia namanya kan masih nama dari barat gitu. Karena di Indonesia artinya apa kan tulisan periklanan. Jadi memang keputusan Sinta tepat banget dan justru copywriting ini karena demand-nya tinggi karena kan kita berkaitan sama penjualan ya kan orang-orang kalau nggak ada penjualan kan nggak makan gitu kan sementara content writing cuman sekedar tahu oh oke, informasi tapi belum sampai bermain emosi benefit
sehingga menghasilkan penjualan gitu. Jadi tinggal gimana Sinta tadi perbanyak portfolio, perbanyak pengalaman, dan ini dibangun little by little. Jadi menurut saya sih udah keputusan bagus banget karena demand-nya makin tinggi, apalagi di dunia makin digital. Tinggal gimana ningkatin skill copywriting-nya Sinta. Oke, baik. Sesuai janji saya juga ada sedikit promo, tapi sebelum itu kita foto dulu ya untuk dokumentasi saya juga. Oke, siap. Boleh, Kak. Sebentar. Saya on cam ya, Kak? Ya, oke. Sip. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Ulang tadi, Sinta matanya ketutupan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini saya. Oke, di save dulu. Oke, sekali lagi. Oh, ini jempol saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, baik. Ya, sekarang ini singkat aja. Ada pesan sponsor. Eh, Kelihatan nggak, Sinta? Kak Andika, share screen kah? Share screen. Belum muncul PPT. itu. Oh, belum muncul Belum ya? muncul. Iya. Tunggu, deh. Loading. Belum juga ya? Belum muncul, Kak. Unresponsive. Oke, mohon menunggu, masih loading. Siap, Kak. Belum juga ya? Udah, Kak, tapi layar putih.
Oke, tunggu tunggu. Oke.